setiap langkahku, namun ku percaya kau besertaku. Segenap firman-Mu menerangi jalanku, memberi kekuatan dalam jiwaku. Yesus, Kaulah jawaban, bersamamu kan selalu menang. Takkan ku goyah, takkan ku gentar hadapi semua. Kau yang setia dalam segala kelemahanku, ku kan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Walau badai menerpa setiap langkahku, namun ku percaya Kau besertaku. Sinar firman-Mu menerangi jalanku, memberi kekuatan dalam jiwaku. Yesus, Kaulah jawaban, bersamamu ku kan selalu menang. Takkan ku goyah, takkan ku gentar hadapi semua. Kau yang setia dalam segala kelemahanku, ku kan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Ku sorakan kemenangan, ada dalam-Mu, ada dalam-Mu. Ku saksikan kemenangan, ada dalamku, ada dalamku. Ku sorakan kemenangan, ada dalam-Mu, ada dalam-Mu. Takkan ku goyah, takkan ku gentar hadapi semua. Kau yang setia dalam segala kelemahanku, ku kan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Sorakan kemenangan, ada dalam-Mu, ada dalam-Mu. Ku saksikan kemenangan, ada dalamku, ada dalamku. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Atas karena kasih dan karunia Tuhan, kita bisa dipertemukan kembali di ibadah online ini. Tapi saya yakin, meskipun ibadahnya online, teman-teman semua datang dengan penuh kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Puji Tuhan, karena kasih karunia Kristus, kita sudah menyelesaikan special service yang kemarin diadakan di secara onsite ya, sekolah minggu, tepatnya di belakang, yaitu pukul 9. Semuanya datang. Biasanya sekolah minggu itu isinya 3 orang, tapi kemarin mujizat Tuhan dinyatakan. Kurang lebih ada berapa orang kemarin? 7 orang yang datang onsite untuk mengikuti ibadah special service ini. Saya awalnya takut ya, wah jemaatnya dikit, tapi saya berani ambil
ambil keputusan, oke lah, 2-3 orang berkumpul, aku ada di sana. Yesus katakan begitu. Puji Tuhan, itu semua udah berhasil. Dan untuk yang mendekat ini, wah, itu special, very special. Dan ini ada hubungannya dengan pengajaran kita, yaitu surat Yakobus, yaitu tentang mulutmu berkuasa untuk menghancurkan. Ini juga berkaitan, yaitu tentang berjaga-jaga dan bertanggung jawab tentang perkataan apa yang kau ucapkan. Ini adalah ibadah doa malam. Puji Tuhan, kita iseng coba, bukan iseng ya, saya ingin memimpin doa malam lagi, bukan secara rutinitas, tapi ini adalah special service ya. Tata tanggalnya saya akan tampilkan layarnya di depan, seret. Nah, ini dia tata tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Jamnya udah tertera di sana, jangan sampai ketinggalan detik menit pun. Kita akan beribadah bersama-sama dan mengetahui tentang apa sih tunjangan-tunjangan atau pengajaran yang saya bisa ambil dapat dari kisah yang akan diajarkan tersebut. Tata tanggalnya jangan sampai ketinggalan ya. Bulan depan adalah bulan Natal, Desember, akan ada ibadah Natal juga. Ini dia. Nah, saya sangat berapi-api ketika saya mendengarkan jadwal Natal, dan saya juga sangat bahagia ketika saya tidak terasa ya bahwa sebentar lagi itu Natal tuh saya hampir nggak kerasa. Cepet banget waktu itu, seperti wush, kayak kereta cepat Surabaya, Jakarta Bandung ya, wush, cepet banget. Bulan ini cepet banget meluncur, sehingga bulan depan itu Natal saya nggak kerasa. Itu saya siap. Saya udah menyiapkan segala sesuatu, saya udah siap banget. Datang juga di gereja ya, jangan sampai ketinggalan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk planning kita ke depan. Nanti kalau ada informasi-informasi yang akan datang, saya akan ucapkan di awal. Mari kita berdoa. Syukur, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh indah yang Kau telah nyatakan pada kami semua. Saat ini anak-anak-Mu akan berkumpul bersama untuk beribadah. Kiranya Kau memberkati mereka, memberkati hati mereka, supaya mereka dengar-dengaran dan mendengarkan apa yang akan hamba-Mu akan sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Goodbye, and this is Servant of God. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Ayo. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tanganmu yang mulia bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat siang. Pada khotbah hari ini, ibadah pada hari ini, saya akan bawakan khotbah yang berjudul Utamakan Mengampuni dan Jangan Membalas Kejahatan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, sebaiknya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini kami bisa tiba mengikuti ibadah online pada hari ini. Kiranya mungkin yang belum bisa bergabung, Engkau tetap berkati mereka dan lindungi mereka supaya mereka tetap memahami dan dapat mengikuti firman-Mu, supaya dapat hidup bersama-Mu dan berjalan di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah hari ini. Kiranya Engkau lindungi kami dan agar kami dapat lancar mengikuti ibadah pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pada siang hari ini saya akan membawakan khotbah saya yang berjudul Mengampuni dan utamakan mengampuni dan tetaplah membalas kejahatan dengan kebaikan. Bisa kita baca di Alkitab Markus 11 ayat 25 sampai 26. Biar saya bacakan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi di khotbah dari Markus 11 ayat 25 sampai 26 ini kita bisa ditegur dari ayat ini bahwa kita sebagai remaja-remaja yang percaya akan Tuhan untuk kita mengampuni terdahulu orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Aku tahu memang mungkin untuk mengampuni itu bukan hal yang gampang, dan aku sendiri pasti semua orang mengalami yang namanya sakit hati kepada orang lain. Contohnya anak muda sekarang ini sering sakit hati sama pacarnya, terus habis itu sakit hati sama gurunya, teman-temannya. Tapi di sini dijelaskan bahwa Tuhan aja menciptakan kita dapat mengampuni kita, sedangkan kita sesama manusia aja kok nggak bisa ngampuni. Jadi apa yang kita lakukan, kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kalau ujung-ujungnya kita nggak bisa mengampuni sesama, itu terbuang sia-sia. Karena yang hal utama adalah mengampuni sesamamu terlebih dahulu dan mengasihi sesamamu manusia. Seperti yang dikatakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi sesamamu. Jadi kita bisa belajar dari Markus, kita ditegur untuk kita saling mengampuni. Karena Bapa yang di surga dapat mengampuni, kenapa kita enggak gitu loh.
cukup sharing. Dulu kelas 7 aku sempat sakit hati sama seseorang karena aku dituduh yang namanya nyontek. Terus akhirnya kelas 8 aku tuh kayak menyimpan dendam, dan aku pribadi yang kayak merasa bersalah, akhirnya kayak menyimpan dendam karena dari Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita nggak boleh nyimpan dendam, meskipun apapun yang dilakukan menyakitkan, tapi kita harus tetap ngampuni sesama. Jadi aku berdoa, ya Tuhan, aku merasa bersalah, kenapa aku bisa sih nyimpan kejahatan? Ya udahlah, biarlah semuanya yang berlalu tetap berlalu. Mereka mungkin nggak tahu apa yang mereka katakan tuh menyakitkan, tetapi aku yang percaya, aku harus tetap mengampuni apapun yang mereka lakukan kepada saya. Jadi teman-teman, aku harap di sini kalian semua juga dapat mengampuni apa yang orang lakukan kepada kita. Jadi kayak percuma nggak sih kalau misalnya kalian itu namanya pelayanan, kalian memuji Tuhan, kalian melakukan kebaikan, kalau ujung-ujungnya kalian masih nyimpan dendam atau sakit hati sama orang, itu tetap namanya semuanya terbuang sia-sia. Selanjutnya kita bisa membaca. Mari kita buka Alkitab kita, atau bisa dibilang handphone suci, karena sekarang sudah ada yang namanya Alkitab di HP kan. Jadi nggak ada alasan untuk kalian nggak bisa membaca Alkitab. Mari kita buka Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita ditegur dalam Roma 12 ayat 21. Banyak sekali ini, dan aku sendiri sering menjadi tempat curhat teman-teman. Misalnya, Let, aku tuh nggak bisa ngampuni, sakit hati banget, tau nggak sih aku digitukan. Terus apalagi pasti sering banget nih, nggak asing untuk kata-kata beno awas konyo ben kena karmane. Kalau katanya orang Jawa dulat. Aku juga pernah berkata sedemikian karena aku sudah ngumpet, terus habis itu aku kesel banget sama orang. Akhirnya aku bilang kayak, beno konyo awas kon kena karmane. Jadi sebenarnya kita nggak boleh ngutukin orang. Tuhan aja nggak pernah nyumpahin kita, kok kita nyumpahin ciptaannya. Dan itu pun kodratnya kita itu sama dengan sesama manusia. Kenapa kok kita itu saling menjatuhkan, kita nyumpahin? Itu nggak baik sama sekali. Nggak ada di Alkitab yang mengajarkan kita untuk hukum karma. Namanya hukum karma itu tidak ada. Jadi kita berhenti untuk, aku tahu kalian sakit hati, wajar, tapi untuk yang nama seperti itu tolong dihindari, namanya mengutuki sesama atau menyumpahi sesamamu, karena nggak baik. Oke, selanjutnya kita buka di Amsal 3 ayat 27, yaitu adalah janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ini mungkin nggak terlalu termasuk dalam khotbah pada hari ini, tapi aku ingin bawa ayat ini karena di sini disebutkan janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Terus di sini kita juga belajar untuk bagaimana cara mengasihi, memberikan kebaikan kita kepada orang-orang. Kita nggak perlu melihat, bes aku tak nolong temenku aja, yang terutama aku nolong temenku. Siapa deh? Aku nggak kenal deh, ngapain tak tolong? Apalagi namanya sakit hati. Pasti sakit hati itu kalau kita nyimpen sakit hati sama orang, kita bilang kayak gini, beno kon iku salah, kon iku wes nyakiti atiku, ya wes gak tak tolong, apa aku nolong wong sing wes mari nyakiti atiku. Nah, kata kasarannya gitu. Jadi kayak kita tuh bakal males ngasihi orang yang sudah nyakitin kita. Padahal Tuhan sudah jelas-jelas melarang dalam Alkitab bahwa kita harus tetap mengampuni dan tetap membantu sesama kita. Siapapun yang membutuhkan pertolongan, janganlah kita menahan kebaikan yang harus kita berikan kepada orang. Jadi juga kalian jangan egois terhadap ego kalian sendiri. Ego itu harus dihilangkan ya. Soalnya kalau masalah ego itu berat banget, jujur sumpah. Oke, selanjutnya kita masuk ke ayat berikutnya. Amsal 17 ayat 13. Bisa saya bacakan?
siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatnya tidak akan terhindar dari rumahnya. Nah, bisa kita belajar dari hal ini. Orang yang membalas kejahatan, contohnya ini kayak, oh ya wes kon, awas kon, ya tak balas tak kepui kon. Nah, ujung-ujungnya bakal berlangsung berlama-lama langsung, tetap berlangsung kejahatan, dendam-dendaman nih. Jadi sebaiknya kita tetap mengampuni. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat disalib, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk mengampuni. Kata orang Jawa itu kayak legowo. Jadi kayak ikhlas mengampuni. Biasanya di mulut itu bilang iya tak maafin, tapi dalam hati lihatin kamu ya, dulat kamu kayak gini. Jadi usahakan memaafkan itu bukan berarti kita melupakan semuanya, enggak. Memang kita kan punya memori, ingatan dalam otak. Kita nggak harus melupakan. Jadi tentu aku juga pernah, aku memaafkan yang benar-benar memaafkan, tapi aku masih ingat karena aku nggak hilang ingatan. Jadi mengampuni yang benar-benar mengampuni itu adalah saat kamu bertemu orang yang telah melukaimu. Jadi kayak udah nggak ada rasa awas kamu ya, itu baru namanya mengampuni. Selanjutnya kita baca di Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan baikan. Di Roma ini kita diajarkan bahwa teman-teman kita diajarkan untuk tidak namanya kalah dari kejahatan. Bukan berarti kita dibully, apalagi mungkin agama kita minoritas. Di sekolah aku juga sering namanya dibully, kamu ini kena rasisme dan lain-lainnya. Bukan hanya masalah apapun, kadang teman atau saudara kita sendiri pun bisa menyakiti. Karena memang Tuhan telah mengatakan kalau misalnya kamu bergantung pada manusia, tentu kamu akan sakit hati. Tetapi bergantung pada Tuhan, ya enggak, Tuhan adalah orang yang selalu menepati janji kita dan selalu membimbing kita. Jadi enggak ada salahnya kalau misalnya bahkan orang terdekat pun bisa nyakitin hati kita, tapi kita tetap maafin. Oke? Jadi selanjutnya yang B, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tertera di sini kan teman-teman bahwa kejahatan apapun yang telah dilakukan, sesakit-sakitnya orang itu ngasih kejahatan ke kita, apapun itu tetap dibalas dengan kebaikan. Dan meskipun kita benci orang, kita nggak kenal orang, siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, berhak kita tolong. Aku bicara begini bukan berarti aku nih bisa langsung memaafkan orang siapapun yang menyakiti aku. Jujur, aku secara pribadi aku masih ada yang namanya sakit hati. Karena wajar manusia punya sakit hati karena mereka punya perasaan. Jadi waktu aku sakit hati sama orang, aku selalu kayak, ya Tuhan bantu aku mengampuni orang tersebut. Karena mungkin mereka juga nggak tahu kalau apa yang mereka perbuat itu bakal nyakitin aku. Jadi ayat yang membuat aku berpegang pada itu adalah janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke teman-teman, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk namanya mengikhlas mengampuni. Kedua, kasihi siapapun sesamamu dan bantulah yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, hindari kejahatan, karena jika kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan pergi dari kamu. Karena ada namanya balas dendam dan bahkan berlangsung lamanya. Oke, sekian khotbah saya, nggak perlu lama-lama. Yang penting kita semua sudah paham dari isi firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita tutup ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini karena kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya mungkin yang belum bisa hadir pada ibadah pada hari ini, kiranya Engkau berkati kami dan juga teman-teman kami yang sudah ambil ikut peran datang pada hari ini. Kiranya diberkati oleh firman yang telah hamba-Mu sampaikan ini ya Tuhan. Ajarkan kami untuk mengampuni. Mungkin saya tidak tahu siapa yang menyimpan dendam dan siapa mungkin yang melakukan ya Tuhan. Tetapi bantu anak-anak-Mu ini untuk dibimbing ke jalan yang benar. Inilah doa kami untuk ibadah pada hari ini.
Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, itulah khotbah pada hari ini. Jangan lupa untuk mengampuni dan selalu mengasihi. Sampai jumpa.